Nah, nafsu itu ya pengaruh perut atau pengaruh di bawah perut. Ya kan? Tapi kalau dia ke atas, itu nurani dan pikiran. Ya, jadi kita berusaha agar kalbu ini berotasinya keluar. Itu akan menuju ke Tuhan, ya kan. Tapi kalau rotasinya ke bawah, itu akan jadi binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Punya naluri ya, tapi tidak punya nurani. Nah, kenapa manusia suka kecenderungannya jadi kayak binatang-binatang? Apa yang hilang dalam dirinya dia, Prof? Ya, pertama ada dua. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Beliaulah yang menciptakan ruang dan waktu. Sehingga bila mana cinta berjarak, dia bisa melahirkan kerinduan. Salam serta salawat juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita bagaimana kita harus menyintai sesama. Jadi cinta itu sesungguhnya siap dibebani, mengasihi, menyayangi, melindungi. Dan yang pasti cinta itu memberi harapan tanpa pernah berharap. Dan bonus dari cinta adalah kelak tidak pernah melahirkan rasa mengenal lelah. Hari ini luar biasa Rumi Cafe, kita berada di Istiqlal. Kita bersama dengan imam masjid yang saya rindukan karena kecintaan saya. Sebelum saya mengenal Islam, apalagi tasawuf, saya suka menggunting pembicaraan beliau, tulisan beliau. Saya clipping. Saya belum mampu membeli buku-buku. Betapa indahnya Islam itu bila dimaknai dari sudut cinta. Dan sekarang orang yang saya rindukan sudah ada di samping saya. Profesor Dr. Yai Haji. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kebanggaan kita. Saya jadi tiba-tiba hilang namanya sekejap. Nazaruddin Umar. Saya terakhir bertemu dengan dia duduk di satu rumput di depan pom bensin yang pom bensinnya tidak ada sekarang ini. Tapi orang ini masih hadir saja. Waktu itu ada di Semangi. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Ya Allah. Saya sebenarnya ingin manggilnya Yai, tapi kalau boleh lagi saya manggilnya Ayah. Tapi begitu beliau profesor saya langsung ngeblank. Prof, apa kabar Prof? Sehat? Alhamdulillah. Kita penjaga rumah Tuhan di sini lah. Kita tidak ikut hiruk pikuknya dunia luar, tapi kita ikut hiruk pikuknya dunia langit di sini untuk melangitkan manusia. Udah lama saya nggak benar kata-kata begitu ya Prof ya. Jadi profesor ini boleh jadi sekarang dikenal juga selain di dunia juga oleh penduduk langit. Prof, tema kita ini luar biasa sekali Prof. Nafsu dan puasa atau puasa dan nafsu. Jadi sebelumnya Prof, saya ingin menanyakan dulu tentang hawa nafsu. Saya pernah menghafal salah satu tulisan Prof, Al-Mujahidu man jahada nafsahu fi ta'at Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya perang itu bukan megang pedang, menang perang, turun ke jalan di depan istana. Tapi orang yang melawan hawa nafsu gitu. Jadi nafsu ini apa sih Prof? Iya. 3 komponen nafsu. Ada nafsul amarah. Yang paling rendah. Paling rendah itu apa? Ya. Nafsul amarah. Dan paling tinggi nafsul mutmainnah. Mutmainnah. Yang tengah? Yang tengah nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini fasilitator ya. Jadi kalau orang itu lebih banyak didikte oleh fisik biologisnya, itu nanti akan memberikan fasilitas terhadap nafsu amarahnya. Amarah. Turun ke bawah. Iya, itulah. Turun kelas. Iya, turun kelas. Tapi kalau nafsul mutmainnah, yang dominan dalam diri seorang itu adalah ajaran agamanya taat ya, maka itu lawamanya itu akan memfasilitasi, memberikan dukungan, supporting terhadap nafsul mutmainnah. Jadi tidak semua nafsu itu jelek. Yang perlu diperangi itu adalah nafsu yang ke bawah, nafsu yang ke atas enggak.
Kalau dalam bahasa Arabnya begini, kalbu itu kan berbahasa Arab, bahasa Indonesia itu berotasi, berputar. Jadi kalau kalau mulutnya nafsu itu ke atas, itu namanya dauk. Dauk. Ya. Kalau ke bawah itu namanya nafsu. Ya. Nah, nafsu itu ya pengaruh perut atau pengaruh di bawah perut. Ya kan? Tapi kalau dia ke atas itu nurani dan pikiran. Ya, jadi kita berusaha agar kalbu ini berotasinya keluar. Itu akan menuju ke Tuhan, ya kan. Tapi kalau rotasinya ke bawah, itu akan jadi binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Dan binatang kan punya naluri ya, tapi tidak punya nurani. Nah, kenapa manusia suka kecenderungannya jadi kayak binatang-binatang? Apa yang hilang dalam dirinya dia, Prof? Ya, pertama ada dua, ya, dua kemungkinan. Kita kan ada namanya iblis. Jadi iblis ini faktor eksternal yang bisa berkolaborasi dengan faktor internal kita dalam bentuk nafsu kan. Nah, kalau orang dominan nafsunya, itu pintu iblisnya lebih terbuka. Tapi kalau orang lebih dominan itu zauknya, ya nuraninya, maka pintu iblisnya itu tertutup, cenderung lebih kecil, ya kan. Nah, kenapa ada orang jatuh? Karena hawa nafsunya, jatuh karena emosi, jatuh karena ambisi berlebihannya, jatuh karena kerakusannya, jatuh. Ya itu tadi, karena berkolaborasi antara eksternal iblisnya dan internal nafsunya itu. Kenapa juga ada orang jadi orang saleh, wali, nabi, rasul? Ya karena dia malaikatnya, faktor eksternalnya itu berkolaborasi dengan nuraninya itu. Jadi inilah yang menjadi orang-orang yang pilihan ya. Orang pilihan. Tapi semua orang bisa jatuh. Tapi semua orang jatuh itu bisa naik kembali. Ya, jadi jangan takut. Ada instalasi di dalam diri kita itu namanya taubat ya. Taubat itu potensi yang luar biasa, bisa mengangkat orang yang jatuh ke bawah naik ke atas. Tapi juga ada faktor eksternal juga, seperti bulan Ramadan ini kan. Ramadan itu faktor eksternal yang mampu mengorbitkan orang naik ke atas. Maka itu fasilitas Ramadan ini perlu kita manfaatkan, siapapun ya. Sehingga kalau orang sudah dicuci dengan Ramadan, jangan lagi memikirkan dosa masa lampaunya. Orang terbebani dengan dosa masa lampau setelah menjalani amalia Ramadan yang sangat bagus, sangat istimewa. Maka itu sama dengan menuduh Tuhan tidak Maha Pengampun, menuduh Tuhan tidak Maha Pengasih. Jadi dosa seperti apapun besarnya, kalau kita sudah tobatkan di dalam bulan suci Ramadan, lupakan masa lampaunya itu. Maka itu Nabi Musa itu selalu ketawa. Hei Musa, kenapa kamu gak pernah menangis? Ya, orang yang suka menangis terbebani masa lampaunya, menuduh Tuhan tidak Maha Pengasih, tidak Maha Pengampun. Tapi ada Nabi Yahya, nangis terus kerjanya kan. Hai Nabi Yahya, kamu kan Nabi maksum. Tidak berdosa kok, kenapa nangis terus? Ya tapi kan tidak semuanya diampuni. Siapa tahu yang kecil yang tidak terampuni itu adalah aku. Nangis terus. Jadi mau ikut Nabi Musa ketawa, mau ikut Nabi Yahya itu nangis. Ayo, pemirsa Cafe Rumi ingin ikut yang mana ini? Dan beliau tadi mengatakan Allah itu ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afu, sampai menulis 3 namanya di dalam Asmaul Husna ya, Prof ya. Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Memberi Ampunan. Prof. Jadi 4 malah 5, 6. Apalagi Prof? Iya. Al-Afu Maha Pemaaf, Al-Ghafur Maha Pengampun, At-Tawwab Maha Penerima Taubat, ya kan? Oh iya. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Pengasih. Jadi Allah itu lebih menonjol sebagai Tuhan perempuan daripada Tuhan laki-laki. Feminine God, bukan masculine God. Prof. Ini kalau agama kita ini Prof ya, Tuhannya begitu banyak nama-nama yang mengampuni. Terus dalam 12 bulan, ditunggu 1 bulan, bulan puasa, ujungnya hari raya. Terus kita kalau ketemu orang minal aidin wal faidin, saling memaafkan. Prof, saya kok merasakan negeri ini sulit sekali memaafkannya, Prof. Kayaknya kalau ada pemimpin salah, suruh turun. Kalau udah turun, belum puas, penjarain.
kayaknya hilang giroh terbesarnya Islam, Prof. Karena Ini nafsu baru- apa ini, Prof? Karena baru melaksanakan agama, belum menghayati agamanya kan. Kan perintah Quran itu kan aqimus shalah, bukan if'alus shalah. Itu juga mendalam loh. Apa perbedaan if'alus shalah dan iqamatis shalah? Kalau perintahnya itu kan aqimus shalah, dirikanlah salat, bukan if'alus shalah, kerjakanlah salat. Kalau kerjakanlah salat, sekedar Kerjakan mengerjakan aja. formalitasnya aja. Tapi kalau iqamatis shalah itu penghayatannya lebih penting. Ada bekas sujud, ya, dengan tetangga. Ada orang mengatakan bekas sujud itu hitam di sini, itu keliru. Karena ayatnya kan begini, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak tanda-tanda sujud pada wajahnya. Nah, Ini kan bukan wajah sebetulnya, itu kalau bahasa Arabnya jabhatun, jidat ya kan. lebih detail lagi, Wajah Prof, ya. ini ke sini, kalau mau hitamin semua kan. Nah, Cemong ya. iya. Jadi yang dimaksud di situ kan jamak di situ kan. Iya, iya. Kalau ayatnya tuh ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, kalau kan hendak kalian melakukan salat, bersihkanlah, cucilah muka-muka kalian. Kan jamak, muka kita kan cuma satu. Kok pakai jamak? Muka itu kan berlapis-lapis. Ada muka kesarjanaan saya, topeng kesarjanaan, ada kebangsawanan, ada jabatan. Semua itu harus dibersihkan. Iya, iya. Bukan cuma physically ini aja kan. Maka itu air wudhu itu mampu membersihkan wajah fisik kita. Air wudhu itu juga kita harus membersihkan topeng kesarjanaan kita di sini melengket. Iya, iya, iya. Dan topeng jabatan, topeng kebangsawanan. Luar Orang kan biasa. hormat kepada kita, jangan-jangan karena pintar kita memainkan topeng-topeng kepalsuan ini. Setuju, Prof. Nah, kalau topeng ini dibuka, ternyata kita bopeng-bopeng di mata Allah kan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Iya, saya pernah mendengar ya, pemirsa Rumi Cafe, bahwa ibadah itu kita sedang berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah, kita meninggalkan semua yang diamanahkan. Dan bedanya, saat kau kembali, kau telah meniadakan dirimu bahwa kau bukan siapa-siapa. Tadi Profesor bilang, jangan pakai topeng-topeng itu semua ya, Prof ya. Iya. Prof, luruskan pengetahuan saya nih, Prof. Ketika Adam, ini masih tentang nafsu nih, belum puasa ini, Prof. Yeah. Saya ingin detail. Anda pernah nonton film nggak sebenarnya? Pada saat orang ketemu beruang, kita gemes kan, lari gitu ya. Tapi nggak lari. Dia diem aja. Sama, saya tadi juga, Prof. Ketemu Profesor, saya nggak tahu namanya, Prof. Blank. Prof, saya dapat pengetahuan gini, Prof. Ketika Adam melalui hitungan waktu cahaya yang berjuta-juta turun ke bumi, itu berserta dengan air yang diteteskan. Lalu ketika diteteskan, dia menguap, dia memberat menjadi zat, lalu dia menjadi gas, lalu turun membentur bumi yang batu menjadi tanah, lalu tumbuh pepohonan, lalu tumbuh hewan, lalu tumbuh manusia. Jadi karakter manusia itu ada gampang menguap, ngegas juga, keras seperti batu, subur seperti surga, yang di atas tanahnya ada pohon yang kering, yang tergantung sholawat dan zikirnya, lalu ada binatang yang main makan aja, dan ada manusia itu sendiri. Ini gimana, Prof, pendapat ini? Makanya itu manusia disebut mikrokosmos. Mikrokosmos. Miniatur dari alam semesta. Oh, ini yang dimaksud mikrokosmos. Ya. Manusia itu kan ada mineralnya kan, tanah kan. Manusia juga itu punya malaikatnya kan, nurani kita kan. Unsurnya malaikat itu kan cahaya. Yes. Nah, manusia itu juga punya api, jin itu kan. Nafsu itu kan sebetulnya api itu ya. Nah, ada yang dimiliki manusia, tidak dimiliki yang lain. Roh. Ruh. Ya. Roh itu dari Allah. Kalau kita baca Qur'annya, roh itu bukan makhluk, tapi khalik. Tapi kalau baca terjemahan Kementerian Agama, roh itu makhluk. Jelas-jelas Quran mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan ke dalamnya rohku. Tidak dikatakan di situ wa nafakhtu fihi min ruhi khalqi. Nah, kok kenapa terjemahannya disebutkan
lalu aku tiupkan ke dalamnya roh ciptaanku. Jadi yang membuat roh itu makhluk, itu terjemahan Kementerian Agama. Aslinya Qur'annya itu tidak ada kata ciptaan di situ. Wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan kepadanya rohku. Faqa'u sajidin, maka sujudlah malaikat itu kepada Adam. Malaikat tidak musyrik, sujud kepada Allah, sujud kepada Adam juga. Karena apa yang ada di Tuhan itu juga ada pada diri manusia. Itu roh itu kan. Nah, iblis tidak mau. Aku tidak mau sujud kepada manusia. Aku mau hanya sujud kepada Allah. Tapi bukan hanya itu alasannya. Manusia itu diciptakan dari tanah. Aku kan diciptakan dari api. Nah, kalau iblis tahu ilmu kimia, pasti dia akan lebih kagum terhadap tanah. Tanah itu komposisi kimianya itu lebih kompleks, lebih mulia daripada api kan. Betul. Yang bisa memadamkan api ya tanah ya. Iya. Dan di dalam betul manusia itu kan gini. Inti manusia itu kan pernah ketika ketika Allah mendeklarasikan mau menciptakan langit. Ini hadis loh ya. Dalam ayatnya surah Al-Baqarah ayat 30 itu kan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, Allah akan menciptakan pendatang baru yang namanya manusia. Malaikat bertanya, bagaimana mungkin engkau akan menciptakan manusia tinggalnya di bumi? Nah, bumi itu kan getarannya itu ribuan skala Richter. Coba kita 11 skala Richter saja hancur Aceh kan dan sekitarnya. Ini ribuan kayak bola ditendang kanan kiri. Lalu Allah memasang gunung di sudut-sudut bumi. Langsung bumi itu berhenti bergetar. Ya, setelah dipasang gunung kan, ada ayatnya kan, wa khalaqal jibala autada. Malaikat bingung, alangkah hebatnya gunung mampu mendiamkan bola dunia yang bergetar. Ada nggak lebih hebat daripada gunungnya? Oh ada. Yang akan lebih hebat dari gunung itu nanti besi. Besi itu bisa meratakan gunung. Gunung Jawa Barat pindah ke Tanjung Priok kan, nimbung. Wah hebat sekali besi itu ya. Ada nggak lebih hebat daripada besi? Oh ada. Api mampu melelehkan besi. Masya Allah. Alangkah hebatnya api. Ada lebih hebat dari api? Oh ada. Air itu bisa memadamkan api. Ya. Subhanallah. Alangkah hebatnya air. Ada nggak lebih hebat daripada air? Oh ada. Yaitu udara. Udara itu mampu menguapkan air. Coba kita lihat. Jadi bukanlah besarnya gunung itu yang hebat. Bukan kerasnya besi itu yang hebat. Ya kan? Bukanlah kobaran api itu yang hebat. Bukan air. Bukan air pun juga yang hebat kan masih kelihatan bentuknya kan. Tapi udara ini tidak kelihatan, tapi reaksinya bisa mengalahkan air. Lalu pertanyaan terakhir malaikat, ya Allah, alangkah hebatnya udara itu. Masih ada lebih hebat daripada udara. Oh ada, dan ini yang paling hebat. Siapa itu? Yaitu orang yang menyembah tangan kanannya, tapi tidak ketahuan tangan kirinya, alias orang ikhlas ya kan. Jadi kalau ada orang ikhlas itu mampu merobohkan gunung, mampu mencairkan besi, ya kan? Mampu memadamkan api, mampu menguapkan air. Itulah orang ikhlas. Allahu Akbar, ya Allah. Saya baru tahu nih makna yang lain dari ikhlas, Prof. Masya Allah, sebesar itu ya, Prof ya? Iya. Jadi pemirsa Rumi Cafe, ikhlas itu ternyata kendaraan ruhnya spiritual kita yang kelak akan meninggi, memumbung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana, memiliki ridho di situ. Perjumpaan hamba-hambanya yang berangkat dengan ikhlas akan dijumpai oleh ridhonya Allah, dan perjumpaan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Jadi memang kelihatan orang yang ikhlas hidupnya berkah ya, Prof. Di mana ada keikhlasan, di situ pasti ada keajaiban. Dapat quote lagi kita hari ini. Prof, saya ingin tanya deh, Prof. Orang tuh sholat, ya sholat. Puasa, ya puasa. Sedekah, ya sedekah. Tapi kenapa ya, Prof? Mereka masih khawatir kepada kehidupan, masa depan. Nafsunya juga luar biasa, Prof.
Dia sholat tapi dia masih nyuri, dia sedekah masih korupsi. Jadi nafsu ini sebenarnya makhluk atau apa ya, Bro? Itu karena dia hanya mengerjakan sholat, tapi tidak mendirikan sholat. Ya, jadi tingkatannya gini. Ada orang, kalau orang itu taat kepada Allah, taat kepada ajaran agama, ya, tapi dia nggak menghayati apa yang ditaati itu disebut ahlu ta'ah. Ahlu ta'ah, ahli taat. Ya, pada umumnya kita itu ahlu taat. Kita sholat sih sholat, ya kan? Sujud ya sujud. Nah, disangkanya sujud seperti mencium sajadah kan? Itu baru sajad. Kalau menjatuhkan kepala kepada lantai, itu sajad bahasa Arabnya. Nanti bisa disebut sujud itu kalau totalitas isi kepalanya itu sujud di hadapan kebesaran Allah, itu baru sujud. Kalau pikiran isi kepala kita ke mall sambil sujud, itu sajad. Nanti bisa disebut sujud kalau totalitas sujud di hadapan kebesaran Allah, itu sujud. Dalam bentuk apa-apanya, Dok? Sedang duduk, sedang tidur, sedang berbaring, sedang sujud jalan, itu kan sujudnya pohon, sujudnya malaikat, sujudnya api, sujudnya gunung, kan semuanya sujud. Kalau pohon sujudnya kan tidak merebahkan diri, kan patah itu. Sujudnya gunung itu kan bukan membongkar dirinya untuk sujud. Sujudnya manusia kita seperti itu kan. Hakikatnya sujud itu adalah menjatuhkan diri kita di lembah yang paling hina di hadapan kebesaran Allah yang Maha Mulia kan. Ya. Nah itu kalau ahlu ta'ah hanya melakukan sujud tapi nggak ada urusan dengan ini. Di atasnya ahlu ta'ah ada ahlul ibadah. Ya. Ahlul ibadah itu ialah orang yang melakukan ibadah itu bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Why do you pray? We have to pray, we have to fasting. Itu ahlu ta'ah. Why do you pray? Because I love to pray. I love to fasting. Aku mencintai sholat, aku mencintai puasa. Itu ahlul ibadah. Jadi kalau kita melakukan ketaatan itu karena terpaksa, formalitas, maka itu ahlul ta'ah. Tapi kalau kita melakukan ibadah itu dengan cinta, itu baru disebut ahlul ibadah. Maka itu banyak orang seperti tadi, sholat tapi korupsi. Karena hanya berhenti di ahlul ta'ah. Padahal ahlul ta'ah itu kan tujuannya itu untuk menjadi ahlul ibadah kan. Ini jailun fil ardi khalifah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita menjadi ahlul ibadah di situ kan. Nah, kita bukan mengerjakan salat tapi harus mendirikan, menegakkan salat ya kan. Nah, kalau ahlul ibadah itu masih ada di atasnya. Kalau ahlul ibadah itu ya kenapa dia mencintai salat? Ya, karena kita nanti akan masuk ke surga, kita takut neraka kan. Nah, kalau di atasnya itu ada ahlullah. Nggak ada urusan dengan surga, nggak ada urusan neraka. Aku mencintai, aku melakukan ini karena semata-mata ingin mohon ridhonya Allah. Ya silahkan menempatkan aku dimanapun juga. Jika engkau akan membakar aku di neraka, aku memang pantas dibakar di neraka. Ya, tapi jika engkau akan memaafkan aku, engkau juga memang maha pemaaf ya kan. Aku menyembah engkau karena cinta ya. Ambil itu Lailatul Qadar, aku nggak butuh. Ambil Ramadan, pahalanya berlipat, aku nggak butuh. Ambil surga, aku nggak butuh. Yang aku cari, siapa yang menurunkan Lailatul Qadar? Siapa yang beri pahala berlipat ganda? Dan siapa yang menciptakan surga? Ambil semua, aku nggak butuh itu. Yang aku cari adalah si pencipta surga itu sendiri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Kan bukan lil jannah kan, tapi lillahi rabbil alamin. Prof, ya Allah Prof, kangen banget dengan bahasa-bahasa ini Prof. Prof, mau nanya lagi Prof. Ini gara-gara nafsu nih Prof. Sujud saya jadi mengembara nih ke dunia-dunia mall, dunia-dunia perbelanjaan. Gimana menghadirkan kekhusyuan Prof? Tidak mungkin orang itu khusyuk dalam salatnya kalau dia tidak mulai khusyuk ketika mengambil air wudhu. Dari awal ya Prof ya? Ya, wudhu itu kan shock terapi. Ya, shock terapi untuk menurunkan suasana beta. Beta itu kan 27% kan getaran otak kita kan. Turun ke alfa menjadi 14% kan.
Karena pusat saraf kita itu menurut Profesor Ehrenfels itu, sarjana neurolog dari Jerman, itu tersimpul di 3 tempat, daerah kepala, daerah tangan, daerah kaki. Makanya dia menulis disertasinya tentang wudhu, non-muslim. Kenapa kok Islam begini ya? Dan rekomendasinya, mestinya wudhu itu bukan hanya miliknya umat Islam, umat manusia. Karena pusat saraf itu kan tersimpul di bagian kepala, tangan sampai siku, dan kaki sampai pergelangan kaki. Belakangan masuk Islam, ganti nama Umar Baron Ehrenfels, profesor. Bukan Nazaruddin Umar, bukan ya Bang. Nah, terus kalau kita berwudu kan disunatkan menghadap ke kiblat, tidak boleh bercakap-cakap, dan berdoa pada saat membasuh anggota badan, ya kan? Ya, karena semua organ tubuh yang dibasuh pada waktu berwudu itu simpul-simpul pembuat dosa yang paling banyak. Coba berapa orang yang korban dimulutin setiap hari kan? Siapa yang pernah dibicarakan aibnya, dibohongi, dimaki-maki, dimarahi, membicarakan aib saudaranya sendiri, belum lagi makanan minumnya kan? Jadi ketika kita berkumur-kumur, ya kita membuang semua dosa-dosa mulut. Separuh penghuni neraka itu karena mulut. Siapa yang pernah dicium? Siapa yang pernah diintip mata ini kan? Ya kan? Ngerumpi kali ini, telinga ini. Berapa tanda tangan fiktif tangan ini? Nah, siapa yang pernah dipegang, diremas, ditonjok, ditinju? Kemana kaki ini gentayangan setiap hari? Lebih sering ke mall atau ke masjid? Isi kepalanya yang kotor itu mikirin tetangga. Rumput tetangga lebih hijau. Bersihkan. Jadi itu yang harus dibersihkan pada waktu berwudu. Jadi tidak sembarangan Allah memerintahkan berwudu. Semua organ tubuh yang paling sering berdosa itu yang harus dibersihkan. Tanpa ada wudu membersihkan pusat dosa itu, bagaimana bisa kita salat khusyuk? Prof, mohon izin ya Prof. Ini jujur ya, Rumi Cafe ini, saya ini senang banget ketemu Profesor. Temanya sebenarnya puasa dan nafsu. Ya jelas tuh, puasa dan nafsu. Tapi itu saya seperti seorang anak yang udah rindu bapaknya, takut nggak ketemu lagi, semua saya tanyain. Saya jujur aja. Ya. Jadi kalau seorang anak bermanja-manja kepada bapaknya dan minta permohonan sih sebenarnya Prof, saya diberikan kesempatan lagi ke sini Prof. Kita ngomong tentang wudu aja, tentang ngomongin orang aja gitu Prof. Anggaplah ini mukadimahnya semuanya Prof ya. Beneran nih Prof, ini Prof saya nggak bohong. Karena kan gini Mas, ibadah itu kan 3 lapis. Ibadah syariah, di atasnya syariah itu ada tarekah, di atasnya tarekah itu ada hakikat. Nah, kita hanya berhenti di level awal. Bagaimana bisa mencegah korupsi? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita enggak masuk ke dalam. Bahkan celakanya lagi, menganggap tasawuf itu sebagai bid'ah. Padahal itu kan puncak. Keren. Prof. Orang Islam pergi ke Cina, dia tenang dan bahagia membawa Tai Chi. Orang Islam masuk ke India, dia tenang dan bahagia, bawa yoga. Ada orang Islam masuk ke Islam, Jazirah Arab, kenapa nggak bawa tasawuf ya Bro? Jadi jawab deh Bro. Jadi kemana-mana kita bahas aja Bro ya. Ya yang terakhir tentang nafsu nih Bro. Jadi, Bro menjawab. Jadi ibadah itu 3 kan. Ada syariat, hakikat, tarekat dulu baru hakikat. Contoh wudhu syariah itu kan tadi membasuh ini, ya kan. Sedangkan tarekahnya itu kita mencuci perbuatan tangan ini yang suka tanda tangan fiktif ini. Ini yang suka remas, memegang orang nih. Kemudian, hakikatnya itu ya. Itu tarekahnya. Tarekatnya itu ya. Nah kemudian juga masih tarekat ini membersihkan isi kepala kita yang kotor nih. Kaki yang gentayangan kemana-mana ini. Jadi bukan sekadar membersihkan kaki. Nah, hakikatnya lebih dahsyat lagi. Apa? Siap enggak? Oh siap, kalau saya mah siap. Kalau membasuh muka ini kan. Karena pikirannya kotor tadi. Ya, di atasnya itu ada namanya wudu hakikat. Selama kita masih menyaksikan pohon itu pohon, gedung itu gedung, manusia itu manusia, tidak mampu menyaksikan bahwa yang dia lihat itu sesungguhnya hanya Allah,
maka itu belum sampai ke tingkat hakikat. Kan ada ayatnya kan. Wa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, engkau akan menjumpai wajah Allah. The only one face on the world today. Kita selama masih melihat banyak, itu makrifahnya masih dangkal. Mampu nggak melihat bahwa the only one yang kita lihat baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. tangan. Makna hakikatnya tangan. Tangan ini kan the power. The hand itu bisa juga berarti the power ya kan. Tangan kanan Pak Harto putus semuanya. Nggak ada yang putus fisiknya kan. Tapi bodyguardnya kan. Tangan ini juga makna simboliknya itu the power. Kita sebagai kepala rumah tangga, benar nggak saya menjadi kepala rumah tangga? Tangan. Saya hidup sebagai khalifah, benar nggak saya khalifah? Tangan tuh. Bersihkan tangan. Apakah saya benar jadi khalifah ini? Nggak mengambil haknya orang. Tak kaki, makna hakikatnya misalnya. Kaki ini kan pendirian. Apakah saya berdiri atas siratal mustaqim atau enggak? Nah itu makna itu. Jadi tangan ada makna syariahnya, ada makna tarikahnya, ada makna hakikatnya. Salat juga Ya seperti Allah. itu. Puasa juga seperti itu. Nah kalau saya jelaskan semuanya 3 semester. Bener. Dika, tolong jadwalkan lagi minggu depannya atau setelah Lebaran. Dika ini asistennya Profesor Dr. Naruddin Umar. Dan ini saya menutup tentang nafsu nih, Prof. Tadi Profesor sudah menjelaskan tentang kekhusyuan, mulai dari wudhu, mendirikan sholat, dan lain-lain. Itu saya luar biasa terima kasih, termasuk keikhlasan. Satu lagi, Prof. Apakah ketika kita beribadah, termasuk sholat, wudhu, jangan-jangan kita tidak mewudukan dan menyolokkan tubuh ruhania kita, tapi hanya menyolatkan tubuh jasad kita. Sehingga jasadnya iya sholat, tapi tubuh ruhnya tidak disolatkan, akhirnya maling juga, Bro. Gimana, Bro? Sama dengan itu tadi. Kan ayatnya kan ada kan. Kita misalnya, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbuka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Di situ ada ayat kan. Wa thiyabaka fatahhir, pengertian awam kita itu, bersihkanlah pakaiannya. Kalau kita bersihkan pakaian pakai apa? Pakai sabun. Sabun. Tapi lanjutan ayat itu, ya warjus fahjur, jauhi dosa. Berarti bisa kita pahami yang dimaksud pakaian di situ bukan ini. Badan ini adalah pakaiannya jiwa, pakaiannya akal, pakaiannya roh, pakaiannya kalbu, pakaiannya nafsu. Ulang, Prof. Jadi kalau baju dicuci pakai sabun. Badan ini baju. Bajunya siapa? Bajunya akal, bajunya nafsu, bajunya roh, bajunya jiwa, bajunya kalbu. Itu yang harus dibersihkan dalam ayat itu. Bukan baju ini. Kenapa? Cara pembersihannya ya jauhi dosa. Bisa nggak bersih baju ini kalau jauhi dosa? Enggak. Pakai trinso kan, pakai deterjen. Nah kalau badan ini kotor, badan ini kan tempat sujudnya kalbu, akal, pikiran. Bahasa Arabnya tempat sujud itu kan masjid. Jadi badan ini masjid. Oh iya, istilahnya masjid tanpa kubah ya, Prof. Ya. Badan ini masjid. Jadi kalau masjid itu kan rumahnya Allah kan. Berarti badan ini Baitullah. Berarti kiblat. Cara membersihkan badan ini jauhi dosa kan. Wala tamnun tastaksir, jangan memberi karena ingin ada maunya yang lain, berarti tidak ikhlas. Bersihkan dengan keikhlasan, bersihkan dengan kehusyuan, bersihkan. Itu panjang urusannya. Udah lama nih pemirsa Rumi Cafe, perasaan saya nggak diaduk-aduk begini, tenang, nyaman ya. Hei jiwa-jiwa yang tenang, datanglah kau kepadaku. Berkumpullah dengan orang yang soleh, baru kuberikan surga. Ini banyak pertanyaan tadi ya teman-teman ya, tapi karena kan kita harus meloncat ke tema berikutnya. Saya banyak ingin tanya tuh Prof, tadi Profesor juga banyak urusan. Puasa, rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, berhaji. Ya, saya akan nggak jelasin ini, tapi puasa ini kata Allah untukku.
Para kekasih-kekasih Allah banyak ditemui sedang berpuasa. Wali-wali Allah sampai ke goa-goa, ke gunung-gunung. Puasa ini luar biasa sekali. Puasa ini adalah bentuk kecintaan. Apa rahasia puasa ini, Bro? Ya, rahasia puasa itu kan untuk mencontoh Allah. Waduh, memang harus ditiru ya, Prof ya? Kan ada hadisnya, takhallaqu bi akhlaqillah. Contohilah akhlaknya Allah. Dalam ayat disebutkan, huwa yut'im wa la yut'am. Allah tidak makan, tapi memberi makan. Dalam ini. Dalam. Sebentar, Prof, saya urai, Prof. Dalam ini. Jadi orang yang berpuasa itu sebenarnya ya biasa-biasa aja. Anak kecil juga berpuasa. Tapi orang yang memberi makan itu lebih hebat. Apalagi kalau dia puasa, tapi memberi makan juga, Prof ya. Lanjut, Prof. Kacau ini. Jadi puasa itu, som itu artinya menahan diri, imsak. Ada apa namanya itu, imsak lahiriah, imsak batiniah tadi. Jadi menahan diri secara lahiriah, menahan diri secara batiniah. Maka itu ada 3. Menurut Imam Al-Ghazali ada 3 jenis puasa kan. Ada puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Puasa awam itu adalah menahan diri dari makan, minum, lahiriah, suami sifatnya istri, lahiriah, merokok, that's it. Itu aja. Tapi kalau puasa khawas, itu menahan diri juga untuk tidak banyak berbicara, karena makin panjang pembicaraan pasti ada terselip di situ ria, pasti ada terselip kesombongan, pasti ada terselip bohong-bohong dikit, pasti ada terselip itu membicarakan aib orang lain. Jangan-jangan juga ada sumpah palsunya di situ. Astagfirullah. Nah, kemudian juga mata harus berpuasa. Jangan melihat yang haram. Berpuasa untuk tidak melihat yang bisa membangkitkan nafsu. Ada tas baru, oh aku mau beli. Rakusnya muncul kan. Jadi jangan ke mall siang Ramadan. Ya. Yang berikutnya? Ya. Kemudian juga perasaan kita itu nggak boleh buruk sangka kepada orang lain. Jadi kita harus mencoba untuk berbaik sangka kepada orang lain. Ya. Bahkan penciuman juga, jauhi bau busuk. Gara-gara kencing tetangga ini, kucing tetangga ini kok begini nih. Ya. Tapi jauhi juga yang harum-harum. Karena dua-duanya berpotensi menghimpun dosa. Kalau kita mencium bau parfum, imajinasi yang muncul penjual parfumnya yang pakai rok mini gitu kan. Ya, maka itu hati-hati terhadap parfum. Kalau yang muncul orang mencium parfum itu imajinasinya itu ke penjual parfum. Rata-rata penjual parfum itu adalah coba mas. Nah, padahal bayangannya itu sebetulnya parfumnya nggak seberapa. Penjual parfumnya menjadi imajinasinya itu kan. Itu promosinya. Jadi yang halal pun juga jangan dilihat. Istri kita kan halal kan, tapi menatap kalau dia sedang tidak pakai baju. Berangkat tadi saya natap dulu lagi, Prof. Astagfirullahaladzim. Lanjut, Prof. Tadi, Prof, yang makan, tadi yang itu, ada lagi yang lebih tinggi lagi, Prof. Iya, jadi hawasul hawas. Nah, kalau hawasul hawas, nah itu dia berpuasa kalbunya. Tidak boleh ada sedikit pun sakit hati, tidak boleh mengira-ngira negatif orang, tidak boleh ada dendam. Ya. Semuanya harus berganti dengan husnul khatimah, husnul dzan. Pikiran pun juga nggak boleh menegasikan sesuatu, harus mempositifkan sesuatu. Prof, itu susah, Prof. Itu jiwa yang begitu yang hatinya selalu berzikir, bersolawat, istighfar atau gimana, Prof? Ya, memang puncak. Kan tidak mesti harus semuanya orang naik ke puncak. Ada di leher puncaknya juga. Ada puncak pas, ada puncak biasa kan. Ada bukit biasa. Ya, orang yang sudah masuk ke tingkat pusat itu tadi, itu ahlullah itu kan. Yang sampai ke bawah-bawah tengah itu ahlut ta'ah. Yang awam itu ahlut ta'ah itu kan. Jadi kuncinya ahlut ta'ah, ahlul ibadah dan ahlullah. Selama masih ada pamrihnya, maka itu kita ingin, kalau kita merasa, kalau kita sudah mulai merasa resah dengan pujian, berarti kita naik ke atas.
Tapi kalau kita masih bangga pada saat dipuji, sekecil apapun kebanggaan itu tersembunyi dalam lipatan hati, maka itu rusak keikhlasan kita. Prof, tapi kan IG ini, dunia maya ini diserang oleh keburukan, Prof. Kalau kita tidak mengabarkan kebaikan dan kebajikan dalam ranah majelis, gimana, Prof? Boleh kan? Itu strategi. Kalau permainan strategi, Nabi kan juga pernah membunuh orang. Boleh berarti dua. Iya. Tapi itu dalam rangka melangitkan manusia. Iya. Quran itu kan turun membumi untuk melangitkan manusia. Kenapa? Manusia itu kan aslinya penghuni langit. Tapi tercebur ke bumi gara-gara kesalahan manusia itu sendiri, nenek moyangnya. Maka Quran itu berfungsi sebagai surat undangan. Sekaligus berfungsi sebagai tiket untuk masuk kembali ke kampung halamannya. Jadi Quran itu memungut kembali anak manusia naik ke langit, sekaligus ini tiketnya masuk surga. Jadi Quran itu dua fungsinya, undangan dan tiket. Prof, masih ada lagi tuh, Prof. Puasa makan, puasa tadi pikiran, kolbu berprasangka buruk. Ada lagi di atas lagi, dong? Iya, puasa itu ketika tadi itu kita harus mempertahankan mata kita itu tidak melihat siapapun kecuali Tuhan. Ya. Karena yang banyak itu kan yang satu itu yang banyak itu kan. Istiqlal, the only one istiqlal kan. Tapi ketika kita masuk istiqlal, waduh, menaranya, ya kubahnya, mimbarnya, mihrabnya, tiangnya, karpetnya, entitasnya banyak sekali ribuan. Tapi siapa yang tampil 1000 itu? Yang satu itu kan? Siapa yang satu itu? Yang 1000 itu? The one in the manyness and the oneness in the manyness tadi itu kan. Jadi yang satu itu yang banyak itu, yang banyak itu yang satu itu. Jadi dalam ilmu matematik itu tidak mungkin sama yang banyak dan yang satu. Tapi dalam ilmu tasawuf, metafisika, yang satu itu bisa sama dengan yang banyak. Kapan, Prof, kita bahas khusus ini ya, Prof ya? Masjid, Prof. Sekarang di mana-mana, Prof. Masjid dibuat bagus-bagusan, Prof. Orang memuji arsitekturnya, Prof. Gak ada pohonnya yang melilingi, yang kalau kata Ar-Rahman tuh pepohonan dan tumbuhan semuanya bersujud. Jadi di dalamnya tuh jarang saya temuin anak-anak muda yang berzikir, bersolawat, semuanya selfie, Prof. Kapan-kapan kita bahas rumah masjid yang... Jangan salah, Mas. Masjid itu kan yang paling utama harus dibangun itu sajid, bukan masjid. Lebih penting kita membangun sajid, orang sujud, daripada masjid. Masjid itu kan tempat sujud. Sajid itu orang yang sujud. Perintah Quran itu sebetulnya adalah membangun orang sujud. Sajidon, bukan membangun tempat sujud masjidon. Masjid itu tempat sujud. Yang sujud ini yang disebut sajid. Kenapa kita membangun masjid? Untuk memfasilitasi terwujudnya sajid. Nah, kalau ada masjid tanpa ada orang tercipta sajid di situ, maka itu bukan masjid. Malah nyisain sampah, Prof. Tempat untuk memprovokasi orang, tempat untuk menggonggongin orang. Terus di sekitar masih banyak kelaparan ya, Prof. Ya. Dan ntar aja, Prof, kita bahas ini, Prof. Masih puasa ya, Prof ya. Katanya ada puasa yang lebih tinggi dari puasa menahan haus dan lapar, Prof. Yaitu puasa kebenaran, Prof. Apabila mana kita benar, disangka kita melakukan kesalahan, tapi yang benar berpuasa kebenaran, maka Allah akan menilai sebagai kebenarannya yang absolut di hati orang-orang yang tidak merasa dirinya benar. Iya, tapi hati-hati dengan bahasa seperti itu. Semua bahasa yang melecehkan syariah, itu hati-hati. Ya selain itu, Dok, maksudnya udah puasa dia, tapi puasa kebenaran juga gitu, Bro. Itu enggak puasa. Kalau puasa yang sejati itu ialah melakukan apa yang dituntut oleh nuraninya. Ya, jadi ada statement Imam Malik ya. Man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf, tapi barang siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf, itu fasik, rusak. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, rusak juga. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa.
Barang siapa yang menggabungkan keduanya, itulah yang benar. Jadi kalau hanya mempertahankan formalitasnya, itu berfikih, nggak ada rohnya yang namanya tasawuf. Maka itu jangan ada yang menganggap tasawuf itu bid'ah, itu kan akan menghilangkan rohnya ibadah itu. Rohnya ibadah itu kan tasawuf. Malah dibilang tasawuf kuno lagi. Apa artinya ember tanpa air? Fikih itu embernya. Ya, tasawuf itu airnya. Bawalah ember kemana-mana. Untuk apa? Apakah ember bisa memberikan air minum? Nggak ada air minumnya tuh kan. Tapi juga sama, apakah bisa kita memperoleh air tanpa ada embernya kan? Tapi ember dan air itu harus simetris. Itulah yang akan memberikan kepuasan. Prof, kita sambungin Prof. Sebagai penghujung karena mau asar ya Prof ya. Tapi Profesor senang kan ya Prof ya? Iya, pokoknya kita di sini kan pelayan-pelayan hamba Tuhan. Gitu. Prof, kita padanan nih antara nafsu dan puasa nih agar kita mencapai perjumpaan kita dengan Allah nih Prof. Iya. Jadi dulu kan iblis bebas gentayangan ke atas sampai ke puncak langit. Dulu. Ya. Tapi setelah Nabi Musa diciptakan, maka hanya bisa mendaki sampai langit kedua. Oh. 3, 4, 5, 6, 7 nggak bisa lagi. Sudah nggak bisa lagi. Ya. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW diciptakan, maka langit pertama 2 pun tempat mainannya iblis itu nggak bisa naik lagi ke atas. Kalau ada yang mencoba-coba malaikat, jin atau iblis mau naik ke atas, rujumal lisyayatin itu akan dilempar. Itu ada tafsirnya kan dalam ayatnya itu surah Al-Mulk. Kalau ada bintang yang bergerak itu pelempar setan yang mau mencuri rahasia langit kan. Kan nggak boleh lagi naik. Kalau dulu masih bisa bermain-main di langit 1, 2. Tapi Nabi Muhammad lahir, nggak boleh lagi. Nah, tempat mainannya iblis sekarang ini adalah di dalam jasad manusia. Jadi tempat rekreasinya iblis itu, dia cari kalbu-kalbu yang bisa dimasuki. Maka itu apapun yang kita akan makan, baik makanan itu makanan lahirnya seperti nasi, ya, ikan, buah, pakai basmalah. Maupun makanan rohani seperti ilmu pengetahuan, itu juga pakai basmalah. Makanan lahir itu membuat kenyang perut, makanan rohani itu membuat kenyang akal pikiran kan. Nah, dua-duanya kita harus baca basmalah. Kita selama ini kan hanya baca basmalah kalau mau makan. Padahal makanan rohani ini, makanan lahirnya, oke, makanan batin juga harus kita baca basmalah. Itu ada ayatnya kan. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah. Janganlah mengkonsumsi sesuatu sebelum membaca basmalah. Nah, kita terlalu physically dalam menafsirkan ayat, terlalu nafsu. Maka ada ayatnya kan. Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya keponakannya, Maryam di mihrab itu. Anna laki hadza, dari mana ini? Di dalam tafsir itu sebutkan, makanan musim panas muncul di musim dingin. Makanan buah-buah musim dingin hadir pada musim panas, nggak ada kulkas kan pada waktu itu. Anna laki hadza, dari mana? Hadza min fadli Rabbi. Itu kata Maryam. Ini pemberian dari Tuhanku. Nah, kita menganggap, wah itu makanan buah-buahan segala macam. Maryam itu bukan tukang makan. Ya. Nah, ini seru nih. Dengan pamannya juga bukan tukang makan. Boleh jadi yang dimaksudkan di situ bukan makanan lahir ya, tapi makanan batin. Oh, itu mungkin ada kata-kata hikmah, mungkin ada doa di situ. Ya, anna laki hadza. Ini konsumsi dari mana? Ini dari Allah. Jadi jangan diartikan di situ ada buah-buahan di atas meja makan, nggak pernah keluar-keluar kamar kan. Tapi dalam pemahaman kita selama ini, tradisionalnya Iya, saya begitu tuh, Prof. Nah, boleh jadi di situ bukan makanan fisik, tapi makanan rohani. Makanan rohani itu kan buku, ya, syair, doa-doa.
Terjawab sudah, Prof. Pemirsa Rumi Cafe, selama ini saya belajar dari Siti Maryam. Dia tidak punya kitchen set, tidak punya sayur mayur, tidak punya bumbu dapur. Bahkan pintunya, apalagi jendelanya, tidak pernah terbuka, tapi selalu tersaji makanan. Ternyata Profesor jelas menjelaskan bahwa makanan ada makanan lain ya, Prof. Ya? Nanti kita jelaskan tentang Maryam. Kalau saya jelaskan tentang Maryam, yes, tandanya Profesor menerima kita orang kembali. terkaget-kaget. Bagaimana kok bisa hamil tanpa? Nah, ini sangat secret. Prof, masih lama asar, Prof. Udah cukup. Terserah. Satu lagi, Prof. Katanya gini, Prof. Rajab, Syarullah, Sya'ban, Syariwah, Ramadan, Syari Umati. Analoginya, Rajab itu menabur benih. Kalau pohon ya. Lalu menyirami benih di Sya'ban. Ramadan kita memetik hasil. Jadi banyak orang yang Ramadan, Prof, dia nggak mendapatkan hasil apa-apa, seperti Olimpiade, tidak ada persiapan di bulan Rajabnya, Prof. Nah ini, Prof, ini tulisan Profesor di Republika, Iya. saya baca. Kok dibaca ya? 20 tahun yang, saya nggak bohong, Prof. Saya nggak bohong, tapi makanya saya tadi bilang mengandaikan beruang, saya langsung hilang. Prof, gimana, Prof? Ya. Terakhir ya. Dalam tulisan itu kan saya tulis, terlambat orang menjemput Ramadan, kalau besoknya Ramadan baru dijemput. Bentangkanlah karpet merah menjemput Ramadan itu pada bulan Rajab. Nyalain lampunya, umbul-umbulnya pada bulan Sya'ban. Kalau ingin dapatkan hakikatnya Ramadan itu. Iya kan? Jadi Rajab, Sya'ban itu prolognya Ramadan. Maka itu juga disebut dengan bulan hurum, ya kan? Bulan haram. Jadi mulailah kita buka Quran, mulailah kita taubat, ambil kembali tasbihnya, kemudian ziarahi makam orang tua, datanglah minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Jadi Ramadan itu energinya yang kita peroleh bukan dipakai menghapus dosa, tapi dipakai untuk melejit ke langit. Ya kan? Kalau semuanya energi Ramadan yang pahalanya khususnya kurang-kurang, jangan-jangan membersihkan diri juga nggak cukup. Ya. Nah yang kita inginkan kan Ramadan yang berkualitas. Coba kalau baterai handphone kita itu cuma 1 strip, apa bisa percaya diri nelpon? Enggak lah. Jadi full baterainya itu, full powernya itu. Jadi Ramadan kita itu nanti bisa membersihkan diri kita. Bulan Rajab Sya'ban itu membersihkan diri kita. Sehingga energi yang begitu besar itu tidak lagi digunakan untuk membersihkan badan, tapi dipakai melejit naik ke langit. Kita kan Ramadan kita tuh habis untuk membersihkan diri doang, tapi tidak cukup naik mendaki langit. Energinya habis kan. Baterai kan terbatas. Sesuai dengan kemampuan kita kan. Saya nggak habis. Mau ngomong apa saya bingung ya. Karena saya memulai menyintai Allah dari bulan Rajab itu bid'ah. Aduh. Padahal puasa itu kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Nggak usah niat toko biar laku, nggak usah niat perempuan cantik tahluk padamu, udah karena Allah aja. Hari ini benar-benar hati saya terasa kecil kembali. Tidak lebih dari debu ya, debu masih terhormat, debu mau menutup kotoran kucing sehingga manusia yang merasa mulia tidak kebauan. Kita yang merasa mulia tidak mau menutupi kotoran kucing. Profesor, terima kasih nih, Profesor Dr. Yai Barajudin Umar sebagai guru kita, ayah kita, imam Masjid Istiqlal. Ya sekarang dia adalah gurunya Rumi Cafe. Prof, jangan berhenti sampai di sini ya, Prof ya. Monggo Mas, kita ini pelayan-pelayan masjid. Terima kasih juga Dika yang menyatukan kita dengan beliau ini. Pemirsa Rumi Cafe, terima kasih. Tolong ini materinya bagus banget. Buat saya ini menggetarkan ya. Like, share, comment, and subscribe. Itu jangan lupa ya. Karena saya butuh juga kritikan-kritikan apalagi yang ingin dibahas. Tadi semua itu saya masih ingat banget ya. Ada tentang wudhu, rahasia kenapa keajaiban Siti Maryam bisa melahirkan tanpa seorang ayah. Banyak banget ya, Prof. Makasih ya, Prof ya. Baik, sampai di sini aja perjumpaan kita. Saya Dik Doang mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Rumi Cafe.
Terima kasih, kangen ya kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan seluruh ibadah kalian diterima di sisi Allah, mendapatkan surga yang terbaik di pangkuannya, bisa menatap cahaya di atas cahaya, mencium tangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan Anda semuanya menyaksikan acara ini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saling memaafkan dan saling mendoakan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.